Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Misteri Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Tetap dengan saya, Pak Jack, dan rekan saya, Kang Surya. Di malam ini kita sudah menyiapkan satu cerita. Cerita ini sebenarnya sumbernya nggak asing lagi bagi kita, betul, karena beberapa kisah sebenarnya dikisahkan dari narasumber kita yang satu ini, ya, Mbah Sri. Ya, mungkin teman-teman di sini yang pernah ingat ceritanya Mbah Sri dulu ya, banyaklah kisah-kisahnya, dan mungkin akan banyak lagi kisah-kisah yang dari beliau yang akan kita kisahkan di sini. Semoga Kang Surya. Oke, Kang Surya, bisa dimulai ceritanya. Oke, makasih Pak Jack. Jadi cerita ini terjadi settingnya ya kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu lah, waktu Mbah Sri masih muda itu ya, kira-kira tahun 70-80an lah, 70-an mungkin. Nah, kalau yang episode yang lalu mungkin teman-teman sudah pernah tahu ceritanya, ya ini juga cerita ini hampir sama lokasinya, tapi kali ini kejadiannya di rumahnya beliau Mbah Sri. Jadi Mbah Sri ini punya rumah ya, rumah tua yang ditinggali bersama orang tua dan juga adik-adiknya. Nah, kebetulan waktu itu Mbah Sri masih remaja, dan rumah ini memang apa ya, kalau rumah-rumah zaman dulu kan biasanya itu terpisah Pak Jack ya, antara kamar mandi, bahkan kadang-kadang dapurnya juga ada di luar. Kebetulan rumahnya Mbah Sri ini posisi sumurnya dan juga kamar mandi itu berada jauh di belakang rumah. Jadi rumahnya itu mungkin memanjang lah, kalau rumah yang zaman sekarang memanjang ke belakang. Nah, pada waktu itu memang untuk penerangan tidak sebagus sekarang lah Pak Jack. Jadi ya zaman dulu itu lampu pun kalau ada itu lampu pijar sudah masuk rumah itu tahun 70-an itu sudah bagus sekali itu. Lampunya ya lampu-lampu pijar seperti itu kan. Mungkin kalau lampu TL atau lampu neon mungkin ya saya kurang tahu ya, apa sudah ada zaman segitu ya. Tapi kalau ceritanya Mbak Sri, dulu lampu itu cuman hanya ada 1-2, itu pun di dalam rumah. Kalau mau keluar rumah, mau ke kamar mandi itu ya harus bawa penerangan. Jadi bawa lampu uble atau lampu minyak atau mungkin apapun itu istilahnya. Nah, Mbak Sri ini sebenarnya di rumah ini memang kalau zaman dulu itu identik dengan, kalau rumah-rumah dulu itu kan malam itu nggak ada hiburan ya, televisi belum masuk, jadi ya malam itu ya sudah setelah jam 7 jam 8 habis isya gitu ya, paling kalau enggak makan ya istirahat ya tidur. Jadi orang-orang zaman dulu itu tidurnya itu enggak sampai larut malam. Itu pun kalau keluar ya hanya orang-orang ronda atau mungkin ada keperluan yang sangat mendesak sekali. Nah, jadi pada waktu itu kebetulan sudah menjelang malam. Nah, Mbah Sri ini ketika malam itu ya biasanya karena dia mungkin saudara yang paling tua, biasanya ada adik-adiknya yang minta makan atau minta dibuatkan minum. Ketika orang tuanya sudah istirahat, sudah tidur, ini Mbah Sri yang biasanya membantu menyiapkan. Nah, pada waktu itu memang identik dengan kondisi yang dapur yang ada di luar. Jadi ya ketika ada adiknya minta buatkan minum atau Mbah Sri pun akhirnya ya selalu ada rasa ketakutan kalau keluar. Walaupun itu rumahnya sendiri, tapi zaman dulu itu Pak Jack nggak seperti zaman sekarang sudah gelap terus
penerangan kurang. Itu pun kalau cerita-cerita hantu itu selalu dalam tanda kutip itu di pikirannya selalu ada, termasuk Mbah Sri. Waktu itu kebetulan ada salah satu adiknya itu minta diantar, jadi membangunkan Mbah Sri gitu. Mbak minta antar ke kamar mandi katanya. Ya Mbah Sri setengah mengantuk gitu, dia mencoba melihat jam dinding sayup-sayup itu apa ya, jam zaman dulu itu kan kayak yang hanya apa Pak Cek, yang dibuatkan kayak dari bandul bergerak gitu aja ya, dan itu pun posisinya tidak digantung tapi biasanya ditaruh di atasnya lemari atau apa, jamnya itu besar dan kalau berbunyi itu loncengnya cukup kencang, dan itu ya hanya orang-orang yang dalam tanda kutip apa ya, kemampuan ekonominya yang sudah lumayan lah yang punya jam seperti itu. Jadi dalam kondisi gelap gitu Mbah Sri coba melihat itu, jam itu waktu itu sudah menunjukkan kira-kira pukul 10 sampai 11 malam. Jadi ya karena lampu di ruangan tengah sudah dimatikan, hanya Mbah Sri pun menyalakan sambil mengantuk gitu. Adiknya pun dituntun, kamar mandi, iya kamar mandi gitu. Ya akhirnya dengan berjalan sambil mengantuk, dua orang kakak beradik ini ya berjalan ke belakang. Pintu rumah belakang itu sudah diganjal dengan kayu gitu. Jadi zaman dulu mungkin nggak semua rumah punya kunci gitu ya, katanya sudah diganjal dengan kayu, terus diangkat ganjalnya ya dibuka. Di luar itu suasananya dingin banget gitu ya, padahal ya apa ya, mungkin waktu itu kondisinya benar-benar sepi banget, jadi ya angin yang bertiup itu terasa ya. Sambil membawa lentera, sambil menyalakan lampu ublek, Mbah Sri sama adiknya itu berjalan menyusuri halaman belakang rumah yang masih berupa tanah, dan juga mungkin ada beberapa tiang-tiang jemuran gitu, supaya nggak sampai terantuk talinya tiang jemuran ya pakai lampu gitu. Nah kamar mandinya keluarganya Mbah Sri ini ada di ujung paling belakang, jadi kamar mandi sendiri, terus tempatnya WC atau kloset sendiri, dan juga ada sumur di sana. Nah setelah itu Mbah Sri bantu adiknya bukakan pintu kamar mandi. Adiknya nggak mau pintunya ditutup, dibuka aja gitu, dia mungkin mau buang air kecil gitu. Kayaknya Mbah Sri pun bersandar di dindingnya luar kamar mandi sambil nungguin adiknya di dalam. Lampunya pun itu ditaruh di kusen atasnya kamar mandi, jadi baik di luar ruangan maupun di dalam kamar mandi itu masih ada lentera, ada cahaya gitu. Nah tiba-tiba ada suara seperti burung hantu gitu. Jadi ya adiknya pertamanya bingung, Mbak itu suara apa? Mbak Sri tahu itu suara burung hantu. Burung hantu gitu. Apa? Hantu, burung hantu. Takut, iya cepet, makanya cepet-cepet biar nanti lekas masuk gitu. Mbak Sri nggak curiga karena memang waktu itu burung hantu, burung gagak itu memang masih banyak di zaman-zaman segitu. Bahkan kadang-kadang hinggap di pohon-pohon yang tinggi-tinggi, termasuk ya di sekitar rumahnya Mbah Sri kan banyak pohon, termasuk pohon beringin yang besar itu. Jadi bayangannya pasti ini burung hantu yang dari situ mungkin. Jadi makin lama suara itu kok sepertinya berulang-ulang tapi makin hilang. Sementara Mbah Sri celingukan mencari ini burungnya dari mana, ini kok enggak ada gitu. Mungkin karena gelap dan mata sudah mulai mengantuk, jadi nggak terlalu terlihat gitu. Nah ketika adiknya hampir selesai sambil ngambil gayung untuk nyiram kamar mandi, ada suara orang itu seperti apa ya, seperti cegukan gitu, dan suaranya itu berulang kayak makin kenceng gitu. Kok ini sepertinya dari kakus atau WC sebelah ya. Adiknya sudah mengatakan, Mbak ada orang di dalam, ayo sudah masuk. Nah Mbah Sri ini takut, khawatirnya waktu itu kan zaman-zaman segitu masih ramai pencuri atau maling ya, khawatirnya ada orang yang sembunyi di dalam WC atau kakus itu. Dan suaranya memang nggak berulang tapi ada jeda gitu, kayak orang cekuk gitu. Akhirnya Mbah Sri pun ngantarkan adiknya pelan-pelan, ayo masuk.
bangunin bapak ibu, takutnya ada maling di belakang. Itu dia bilang sama adiknya. Lah Mbah Sri sendiri antara ketakutan dan hendak kabur, dia itu pengen berjaga-jaga. Jadi dia itu menunggu di depannya pintu WC yang tertutup itu, dan ada niatan dia itu mau bawa kayu supaya pintu itu diganjal dari luar biar nggak bisa buka keluar. Nah tapi karena Mbah Sri sendiri takut ya, jadi dia hanya nungguin aja di luar pintu, takutnya nanti orangnya kabur dan dia nggak bisa teriak gitu. Nah suara itu tiba-tiba makin kenceng, cepuk, cepuk, tapi kok nggak seperti di dalam lagi ya, kok sepertinya di belakang gitu. Mbah Sri pun akhirnya agak takut, dia mundur noleh ke belakang, kok nggak ada. Dan suara itu makin lenyap menghilang. Anehnya menghilangnya itu dari dalam sumur, dan dari dalam sumur itu baru terdengar suara itu memang nyata bener keluar dari dalam sumur. Jadi cepuk, kayak orang cegukan gitu, agak jeda lagi bunyi lagi cepuk gitu. Nah Mbah Sri pun kalau ini berarti mungkin jangan-jangan ini mungkin ada binatang atau apa gitu, yang tadi di luar sekarang masuk ke dalam sumur, takutnya Mbah Sri gitu. Karena tadi sebelumnya dia dengar ada suara burung hantu. Ya akhirnya karena mungkin ada sedikit keberanian, Mbah Sri itu perlahan mendekati area bibir sumur. Dia khawatir ada binatang yang nggak sengaja masuk, atau mungkin ada burung yang masuk ke dalam sumur. Bisa berapa ini besoknya mati di sumur, malah susah ini orang serumah nggak bisa mandi, nggak bisa masak air, pikirnya gitu. Jadi dia perlahan mendekati bibir sumur sambil membawa pelita lentera lampu ublek tadi sambil dilihatkan ke area bawah sumur. Di dalam itu kok gelap ya, tapi perlahan ada suara seperti tadi, cepluk, cepluk, dan ada kayak semacam bayangan putih yang bulat gitu, itu perlahan itu naik dari dalam sumur. Awalnya Mbah Sri mengira itu terlihat seperti kelinci gitu, kok warnanya putih, tapi kok tambah naik. Mbah Sri pun mundur, dia takut, dan dia baru sadar bahwa yang sosok seperti kelinci putih itu ternyata sosok pocong. Dia yang mengeluarkan suara seperti orang cegukan tadi, dan sekarang itu kepalanya itu menjumbul keluar dari bibir, dan itu nggak berhenti, dia masih terus naik seperti seperti balon warna putih yang terus naik ke atas kayak terangkat gitu. Tapi anehnya dari kepala sampai badan itu keluar dari sumur itu nggak berhenti, makin tinggi, dan badannya itu tadi yang kecil seperti kelinci itu sekarang sudah memenuhi itu diameter sumur itu, seolah-olah dipenuhi oleh tubuhnya yang makin membesar. Dan katanya Mbah Sri itu tingginya itu sampai setinggi tiang listrik, baru dia berhenti sangat besar sekali sambil goyang gitu. Mbah Sri pun akhirnya menjerit-jerit sambil setengah menangis. Dia berlari masuk ke rumah, dan akhirnya orang tuanya kebetulan sudah dibangunkan sama adiknya. Mbah Sri pun ditenangkan. Ya akhirnya setelah diberi minum dan lain sebagainya, akhirnya berceritalah Mbah Sri bahwa tadi dia melihat pocong, atau kalau orang dulu bilang kalau pocong yang setinggi itu namanya wedon kalau orang daerah saya itu Pak Jack. Jadi ya keluar dari sumur dan nggak sengaja menghantui Mbah Sri dan adiknya. Jadi ya itu sekelumit kisah pendek dari pengalaman Mbah Sri waktu muda Pak Jack. Mbah Sri ini banyak kisah-kisah misterinya Kang. Masih banyak kebetulan kemarin cerita ke kita juga beberapa kita simpan. Tapi menarik juga hantu wedon ini. Jadi ada persamaan dengan pocong, tapi bedanya kalau hantu wedon ini dia ini bisa menjulang tinggi ke atas. Iya, ukurannya bisa mengecil ya. Dan terlebih lagi sumur-sumur zaman dahulu kan memang menyimpan cerita-cerita yang horor Kang. Ya, misteri juga. Karena dalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada zaman dulu itu kan menggantungkan hidup dari sumur kan. Betul.
Dan sumur itu juga salah satu sumber kehidupan juga sih sebenarnya. Betul. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengar fragmen kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.